Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Eli Susanti, Jejen Jaina Mustafa, Neng Lupida Mayanti, Rizal Septian, dan Rizky Septiawan. Di sini kami akan melakukan diskusi mengenai salah satu fokus yang akan kami bahas di sini, yakni mengenai pengaruh pandemi terhadap dunia kerja. Nah, seperti yang kita tahu sebelumnya di masa pandemi ini dalam dunia kerja banyak sekali masalah yang harus ditangani dan diatasi, baik masalah produksi maupun masalah karyawannya. Pandemi, PHK, WFH, dan protokol kesehatan itu merupakan hal yang wajib disoroti. Tentu saja hal ini tidak bisa dianggap hal sepele ya. Kira-kira di sini menurut teman-teman semua, apa saja sih dampak pandemi terhadap dunia kerja itu? Mungkin bisa didiskusikan. Nah, jadi gini Kang, saya akan memberikan beberapa argumen yang udah saya alami selama masa pandemi ini. Dari dampak-dampak yang sudah terjadi selama masa pandemi dari bidang industri. Nah, ada beberapa poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama ada dampak yang terjadi dari uh, industri di bidang industri yang sudah terjadi dalam masa pandemi ini. Yang pertama itu ada penurunan produktivitas. Nah, kenapa penurunan produktivitas? Karena di masa pandemi ini banyak masyarakat yang berkurangnya aktivitas dari apa? Dari kayak berkurangnya konsumsi, terus kayak pemakaian dan aktivitas juga. Jadi kita di bidang industri itu pasti terpengaruh karena berkurangnya produktivitas. Yang kedua ada meningkatnya pengeluaran perusahaan. Mungkin dampak yang paling keras satu karena dari poin pertama itu berkurangnya produktivitas produk, jadi sampai ke pengeluaran karyawan pun banyak terjadi dari banyaknya industri. Karena ya itu pengurangan yang ke produktivitas, jadi berdampak tuh ke operator tuh jadi berkurang. Terus yang ketiga itu ada ancaman penutupan perusahaan sementara oleh warga sekitar. Jadi karena emang takutnya warga sekitar terhadap virus corona ini, jadi kayak warga tuh bukan harus sih, kayak menuntut si perusahaan itu buat ditutup sementara supaya tidak ada berkurangnya aktivitas. Jadi semakin berkurangnya aktivitas, eh, apa namanya kesempatan buat tertularnya pun semakin berkurang. Nah, seperti itu Kang pengalaman dari saya. Oke, Kang. Kalau kayak gitu, mungkin dari pemaparan Kang Jejen mengenai pengalamannya di tempat kerja mungkin seperti itu ya. Ada 3 pokok gitu ya, yang merupakan apa hambatan ataupun dampak dari pandemi tersebut terhadap perusahaan mungkin ya seperti itu. Cukup Kang Jejen mungkin dari Kang Jejen seperti itu saja. Iya, mungkin garis besarnya seperti itu aja Kang. Oke, siap. Kalau gitu kita lanjut mungkin dari teman-teman yang lain ya. Ada juga mungkin yang akan di-sharekan kepada kita semua gitu mengenai uh, poin kasus yang kedua ini dirangkum dalam beberapa pertanyaan gitu ya. Yang kedua itu mengenai bagaimana sih dampak pandemi COVID-19 terhadap tenaga kerja dalam hal motivasi maupun aktivitasnya. Boleh silahkan mungkin ada yang ingin diceritakan mungkin dari rekan-rekan semua. Oke Kang. Menurut saya ya, dampak pandemi COVID-19 ini terhadap tenaga kerja
dalam hal motivasi maupun aktivitasnya banyak sekali sih. Kayak misalnya tenaga kerja tuh harus benar-benar menjaga kesehatannya, lalu menjaga imunnya juga kan. Terus banyak juga kan sebagian dari tenaga kerja yang dirumahkan. Terus banyak juga pengangguran ya kan. Itu mungkin bisa menurunkan motivasi karyawan tersebut dan dan juga menurunkan menurunkan motivasinya untuk bekerja juga ya kan. Banyaknya peraturan-peraturan dari perusahaannya, kayak misalnya harus vaksini atau misalnya harus pakai masker double, terus banyak sekali jangan harus menjaga kerumunan juga ya kan. Dan dari pandemi COVID-19 ini banyak sekali dampak negatif dan dampak positifnya juga. Misalnya kayak dampak negatif kan menurunnya produktivitas kerja karyawan, terus menurunnya tenaga kerja ya kan, menurunnya bisa dibilang banyak yang di PHK gitu kan. Dan ada juga nih Kang, kalau misalnya dampak positifnya nih, misalnya dari pabrik-pabrik makanan misalkan masih jadi banyak jadi banyak produksi gitu kan, banyak lembur juga dari dampak ini kan. Kalau misalkan di bidang produksi makanan, terus di bidang teknologi juga kan berdampak juga lebih meningkatnya. Terus di produksi tekstil juga kan meningkat ya di dampak pandemi ini. Banyak sih selain itu juga, selain dari pengangguran, terus dari banyak yang di PHK juga gitu kan, ada juga dampak-dampak positifnya. Kayak ada di perusahaan, misalkan perusahaannya tuh tenaga kerjanya tuh jadi kayak lembur gitu kan Kang. Karena mungkin di masa pandemi ini banyak orang yang memerlukan suplemen, memerlukan vitamin kan. Jadi perusahaan-perusahaan kayak farmasi gitu menambah tenaga kerjanya juga, terus menambah waktu kerjanya untuk menambah produknya itu gitu Kang. Mungkin dari saya itu aja sih Kang. Oke, terima kasih Teh Lupi atas paparannya. Ya betul ya, tadi yang telah disampaikan Teh Lupi tadi mengenai dampaknya itu ada dampak positif dan negatifnya, itu tergantung dari lingkup pekerjaan dan lingkup perusahaan tersendiri gitu. Jadi memang pandemi COVID-19 ini banyak pengaruhnya lah untuk perusahaan tersebut. Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya itu bagaimana peran pemimpin dan apa yang bisa dilakukan oleh pemimpin dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini? Silahkan Kang Geteh, mungkin ada yang ingin disampaikan. Ya, jadi di masa pandemi ini banyak sekali ya dampaknya ya teman-teman. Nah, di masa saat ini peran pemimpin itu sangat dibutuhkan ya untuk membantu survive-nya perusahaan. Nah, jadi ada beberapa peran krusial pemimpin dalam menghadapi pandemi ini. Pertama, para pemimpin harus bersifat update terhadap data dan info terhadap pandemi. Jadi, data peningkatan ataupun penurunan COVID harus terus diupdate untuk menentukan keputusan ke depannya, misalnya keputusan untuk WFH maupun pengurangan karyawan. Kedua, para pemimpin harus berhati-hati terhadap siklus berita dan hipotesa yang mungkin menghasilkan spekulasi yang dapat mengarahkan perusahaan untuk membuat keputusan yang salah. Pemimpin juga harus bersifat tidak berpengaruh terhadap kabar yang ada, tetapi menganalisis kabar tersebut terlebih dahulu
agar tidak terjadi kepanikan di perusahaan maupun salah dalam pengambilan keputusan. Nah, peran ketiga itu para pemimpin tidak boleh berasumsi bahwa informasi akan menghasilkan keputusan yang informatif. Jadi para pemimpin itu harus terus membagikan fakta terkini dan mendiskusikan implikasi dari fakta-fakta ini. Jadi pemimpin itu dalam menangkap informasi harus benar-benar dipikirkan terlebih dahulu. Dengan kata lain, tidak menangkap mentah-mentah akan informasi yang beredar. Nah, peran keempat itu, para pemimpin harus terus membingkai ulang pemahaman mereka tentang apa yang terjadi hari-hari ini. Artinya, para pemimpin harus fleksibel dalam mengubah strategi mereka berdasarkan pandangan terbaik saat ini. Nah, peran terakhir itu mengenai pembentukan birokrasi. Jadi di saat-saat pandemi saat ini, para pemimpin harus dengan cepat mengumpulkan tim kecil yang terpercaya. Misalnya kalau di perusahaan saya nih ya Kang, ada namanya Satgas COVID. Jadi yang tugasnya itu untuk memastikan karyawan taat akan prokes di perusahaan. Contohnya, merazia karyawan yang malas memakai masker dan juga mengingatkan karyawan untuk tidak bergerombol ataupun mengobrol antar karyawan di perusahaan. Nah, itu sih menurut saya peran-peran pemimpin dalam perusahaan, Kang. Oke, terima kasih Teh Eli. Nah, ternyata banyak sekali gitu ya dampak yang dialami perusahaan dalam masa pandemi ini gitu. Tentu saja ini akan menjadi challenge bagi para pemimpin di perusahaan untuk bisa survive gitu dalam pandemi ini juga. Dan juga untuk selanjutnya mungkin ada kira-kira apa sih sisi positif yang bisa diambil dari adanya pandemi ini untuk perusahaan dan karyawannya? Ya, saya mau coba menjelaskan mengenai sisi positif datang dari COVID ini kepada perusahaan dan karyawan. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai sisi positif terhadap karyawan corona. Meskipun lebih banyak negatifnya, tapi saya sudah merangkum hal positif saya sebagai karyawan dan pekerjaan yang saya hadapi untuk corona ini. Jadi dampak positif corona bagi karyawan adalah diadakannya work from home karena waktu yang lebih banyak dengan keluarga dan juga sistem bekerja yang bisa diatur sebagaimana yang kita mau, sehingga efektivitas dalam menyelesaikan pekerjaan akan lebih meningkat dan tingkat stres pun berkurang. Selain itu, dengan tidak berangkat ke kantor, maka fisik dan tenaga kita akan lebih terhemat dan bisa dihabiskan seluruhnya untuk bekerja. Atau dengan kata lain, karyawan tidak akan merasa bosan dan merasa monoton harus bepergian ke kantor atau tempat bekerja. Jadi dengan diadakannya WFH ini, kita tidak akan mengalami masalah-masalah di perjalanan dan bisa menyelesaikan pekerjaan di rumah sendiri. Selain dampak positif bagi karyawan, ada juga sedikit dampak positif bagi perusahaan mengenai COVID-19 ini. Antara lain, saya merangkum sedikit dampak positif bagi perusahaan, yaitu dengan dipercepatnya perubahan sistem transformasi ke industri 4.0. Jadi jika sebelum ada COVID, mungkin perusahaan menjalani dengan konvensional, tapi dengan adanya COVID mau tidak mau harus membuat aplikasi atau sistem transformasi yang lebih modern, yaitu mengenai industri 4.0. Sehingga perusahaan berpikir keras dengan membuat aplikasi penunjang pekerjaan dan juga aplikasi bagi karyawan yang work from home. Aplikasi yang dibuat secara real time mengirim data yang dibutuhkan perusahaan dan disimpan di big data kementerian. Selain itu, dengan tidak adanya karyawan ke kantor, akan mengurangi biaya operasional seperti konsumsi, transportasi, ataupun biaya yang lainnya. Sehingga biaya-biaya yang biasa dikeluarkan perusahaan untuk operasional karyawan bisa dialihkan untuk menjaga kesehatan karyawan dengan seperti memberikan karyawan vitamin ataupun makanan sehat untuk karyawan yang mereka di rumah. Mungkin begitu dampak positif corona bagi karyawan dan perusahaan.
karena lebih banyak negatifnya, tapi mungkin kita lebih berpikir positif dan mengambil sisi apa positif dari corona kita. Oke, baik Kang, terima kasih atas paparannya. Mungkin itu ya dari teman-teman semua mengenai penjelasan dari dampak pandemi COVID ini. Mungkin dapat saya tarik kesimpulan bahwa di masa pandemi COVID-19 ini itu banyak mempengaruhi beberapa faktor seperti dampak terhadap perusahaan maupun karyawan itu sendiri. Nah, dampak perusahaan itu tergantung terhadap bidang di perusahaannya itu masing-masing dan juga terhadap pengaruh tenaga kerja baik mengalami perubahan terhadap pola kerja ataupun aktivitasnya. Juga adanya beberapa dampak positif ataupun dampak-dampak yang ditimbulkan oleh pemimpin dan perusahaan termasuk juga individunya dalam menyikapi hal-hal yang berkaitan dengan pandemi ini. Juga mungkin di sini setiap perusahaan dan pemimpin itu dapat mengkaitkan perusahaannya itu menjadi lebih eranya itu memasuki industri 4.0 gitu ya, di mana di masa pandemi ini kan banyak sekali keterbatasan sosial seperti physical distancing dan lain-lain. Nah, di sini dari perusahaan tersebut bisa melakukan improvement mengenai teknologi-teknologi yang ada gitu, seperti melakukan meeting menggunakan media-media elektronik yang ada gitu, yang seperti saat ini ada gitu. Jadi di sisi lain pandemi COVID ini menuntut perusahaan untuk lebih dapat melakukan improvement lagi, sehingga industri 4.0 itu lebih dapat dirasakan lagi gitu oleh perusahaan dan setiap karyawannya. Baik, itu saja mungkin forum fokus diskusi grup yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.